Dajjal dan Yajuj Majuj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas topik yang sering menimbulkan pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Dajjal dan Yajuj Majuj? Banyak umat Islam membayangkan Dajjal sebagai makhluk raksasa bermata satu, dan Yajuj Majuj sebagai bangsa misterius yang keluar dari dalam bumi. Namun, pemahaman simbolik yang diajarkan oleh Hazrat Masih Maud dan Imam Mahdi, Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, memberikan tafsiran yang lebih rasional, sesuai Al-Quran, hadis, dan tanda-tanda zaman. 1. Dajjal dalam hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Dajjal sebagai fitnah terbesar yang pernah dialami umat manusia. Namun, banyak sifatnya yang simbolik. Bermata satu, berarti melihat dunia hanya dengan mata materi, buta terhadap rohani. Bisa menghidupkan dan mematikan, berarti bukan secara literal, melainkan mempengaruhi iman manusia. Membawa surga dan neraka, berarti surga, duniawi berupa kemewahan, tapi hakikatnya neraka kerohanian. 2. Pandangan Ahmadiyah tentang Dajjal. Dajjal bukan monster fisik, melainkan kekuatan rohani dan intelektual. Golongan pemimpin agama Kristen yang menyeleweng, pendeta dan misionaris, yaitu menyebarkan akidah palsu Trinitas, salib, dan penebusan dosa. Didukung oleh kekuatan material barat modern, yaitu menciptakan ilusi, surga duniawi, dengan ilmu dan teknologi, tapi membawa manusia jauh dari Allah. Dengan demikian, Dajjal adalah simbol agama palsu, kekuatan materialistik yang bersatu menentang Islam. 3. Yajuj Majuj dalam Al-Quran. Disebut dalam surah Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya. Yajuj Majuj bukan bangsa aneh dari gua, melainkan bangsa-bangsa besar di utara yang akan menguasai dunia di akhir zaman. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam menjelaskan bahwa ini menunjuk pada bangsa Eropa dan keturunan mereka, Rusia, Amerika, dan lain-lain, yang menguasai ilmu pengetahuan, militer, dan politik global. 4. Hubungan Dajjal Yajuj Majuj. Dajjal itu pemimpin agama Kristen dan kekuatan misionaris, yaitu fitnah spiritual. Yajuj Majuj itu bangsa besar Eropa dan keturunannya, yaitu fitnah politik, militer, dan ekonomi. Keduanya berjalan bersama, satu menyebarkan akidah palsu, satu memberi dukungan kekuatan duniawi. 5. Bagaimana umat Islam menghadapi fitnah ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa senjata melawan Dajjal adalah membaca surah Al-Kahfi, artinya, iman, doa, dan pemahaman Al-Quran. Ahmadiyah meyakini bahwa senjata utama melawan Dajjal adalah kedatangan Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Beliau menulis lebih dari 80 buku, menantang para misionaris Kristen, dan membuktikan keunggulan Islam dengan dalil Qur'ani. Beliau menunjukkan bahwa kemenangan Islam bukan dengan pedang, melainkan dengan hujjah dan doa. 6. Analogi sederhana. Bayangkan dunia ini sebuah panggung. Yajuj Majuj adalah kekuatan politik dan teknologi yang menguasai panggung. Dajjal adalah narator palsu yang memanipulasi cerita. Maka Allah mengutus Imam Mahdi sebagai sutradara sejati untuk mengembalikan kisah ini kepada kebenaran. Saudara-saudara, Dajjal bukan raksasa gaib, dan Yajuj Majuj bukan bangsa dari lubang misterius. Keduanya adalah simbol dari fitnah besar, kekuatan agama palsu dan bangsa besar duniawi yang menentang Islam. Allah tidak meninggalkan kita. Dia telah mengutus Imam Mahdi dan Masih Maud, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, untuk melawan fitnah ini dengan cahaya Al-Quran dan hujjah yang kuat. Tugas kita adalah bergabung dalam jamaah yang Allah dirikan, memperkuat iman, dan menghadapi fitnah Dajjal dengan ilmu, doa, dan amal saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pertanyaan yang sering diajukan kaum muslim tentang topik Dajjal dan Yajuj Majuj. 1. Apakah Dajjal itu manusia bermata satu seperti di hadis? Tidak. Bermata satu adalah simbol. Mereka hanya melihat dengan mata dunia, materialisme, tapi buta terhadap mata rohani. Jadi bukan makhluk fisik aneh, melainkan sistem yang menolak aspek ruhani. 2. Kalau begitu, siapa Dajjal sebenarnya? Dajjal itu gabungan antara pemimpin agama Kristen yang menyeleweng, pendeta misionaris, dengan kekuatan material barat. Mereka menyebarkan akidah palsu seperti Trinitas, didukung kekuatan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. 3. Hadis mengatakan Dajjal bisa menghidupkan dan mematikan. Apakah itu literal? Tidak.
Itu simbol kemampuan mereka menghidupkan akidah batil dan mematikan iman dengan propaganda. Mereka tidak bisa menciptakan kehidupan biologis. 4. Apa bedanya Dajjal dan Yajuj Ma'juj? Dajjal itu fitnah rohani, agama palsu misionaris. Yajuj Ma'juj itu fitnah politik dan kekuatan bangsa besar dunia, Eropa, Rusia, Amerika. Keduanya saling mendukung, yang satu menyebarkan keyakinan palsu, yang lain memberi kekuatan militer dan ekonomi. 5. Apakah Dajjal dan Yajuj Ma'juj sudah muncul? Ya. Mereka sudah muncul sejak ratusan tahun lalu, terlihat dari dominasi misionaris, kolonialisme, kekuasaan Eropa Amerika, dan penyebaran akidah non-Islami ke seluruh dunia. 6. Kalau mereka begitu kuat, bagaimana umat Islam bisa selamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa senjata melawan Dajjal adalah membaca surah Al-Kahfi, artinya memperdalam iman, ilmu, dan doa. Ahmadiyah menambahkan, senjata utamanya adalah pengutusan Imam Mahdi yang melawan fitnah ini dengan hujjah Qur'ani, bukan dengan pedang. 7. Apakah perang melawan Dajjal bersifat fisik atau rohani? Rohani. Dajjal tidak dikalahkan dengan senjata, tapi dengan ilmu, doa, dan dakwah. Hazrat Masih Maud alaihi salam menulis puluhan buku untuk menumbangkan hujjah misionaris Kristen. Inilah pedang rohani di akhir zaman. 8. Kalau begitu, apa kewajiban kita terhadap Dajjal dan Yajuj Ma'juj? 3 kewajiban. 1. Bergabung dalam jamaah Imam Mahdi agar tidak terombang-ambing fitnah. 2. Menjaga iman dengan doa dan ibadah. 3. Menyebarkan Islam damai sebagai tandingan narasi Dajjal. Penutup. Saudara-saudara sekalian, kita sudah melihat bahwa Dajjal dan Yajuj Ma'juj bukanlah makhluk gaib aneh, melainkan simbol fitnah besar di akhir zaman. Dajjal adalah gabungan kekuatan agama palsu dan materialisme yang membutakan hati. Yajuj Ma'juj adalah bangsa-bangsa besar dunia yang menguasai politik, militer, dan ekonomi global. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa perlindungan dari fitnah ini adalah dengan iman, doa, dan pemahaman Quran. Dan Allah, sesuai janjinya, telah mengutus Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, sebagai pemimpin rohani untuk membimbing kita melewati badai fitnah akhir zaman ini. Mari kita perkuat hubungan dengan Allah, teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jadikan tabligh kita sebagai cahaya penawar terhadap gelapnya fitnah Dajjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.